Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Rasida. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi tentang ruang lingkup profesi kependidikan, mata kuliah profesi kependidikan. Yang pertama, terdapat latar belakang. Profesi kependidikan memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Tidak hanya guru yang termasuk dalam profesi ini, tetapi juga berbagai tenaga kependidikan lain seperti kepala sekolah, pengawas, konselor, pustakawan, dan tenaga administrasi. Semua pihak tersebut bekerja sama untuk menciptakan proses belajar yang efektif dan menyenangkan bagi peserta didik. Dengan memahami ruang lingkup profesi kependidikan, kita dapat mengetahui tugas, tanggung jawab, serta fungsi masing-masing peran dalam sistem pendidikan. Hal ini penting agar setiap tenaga pendidikan mampu menjalankan profesinya secara profesional, beretika, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Selanjutnya ada pengertian profesi kependidikan. Kata kependidikan dalam KBBI atau Kamus Bahasa Indonesia bergabung dengan kata tenaga menjadi tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan diartikan sebagai anggota masyarakat yang mampu mengabdikan diri dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan keahliannya, yang bertugas sebagai pembimbing, pengajar, peneliti, pengelola, atau administrator pendidikan. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa profesi kependidikan yaitu profesi pekerjaan, bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian dalam penyelenggaraan pendidikan. Adapun yang termasuk ke dalam profesi kependidikan yaitu guru, dosen, kepala sekolah, staf tata usaha, pustakawan, dan istilah lain yang berperan dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Kemudian ada ciri-ciri profesi kependidikan. Yang pertama, memiliki keahlian tertentu. Jadi, guru diharuskan untuk memiliki kemampuan dan keahlian spesifik dalam pendidikan yang didapatkan melalui pendidikan formal dan pelatihan profesional. Seorang guru tidak hanya harus memahami materi ajar, tetapi juga perlu mengetahui teori mengenai pembelajaran, metode mengajar, dan cara mengevaluasi hasil belajar agar dapat menciptakan proses belajar yang berhasil. Kemudian yang kedua, membutuhkan pendidikan dan pelatihan yang panjang. Nah, untuk menjadi seorang guru yang profesional, seorang guru harus menjalani pendidikan akademis serta pelatihan dalam waktu yang relatif lama. Contohnya, calon guru diwajibkan menyelesaikan program sarjana S1 bagi untuk sekolah jenjang SMA, dan untuk jenjang dosen, kalau jenjang mahasiswa minimal harus S2 atau S3. Kemudian yang ketiga, memiliki kode etik profesi. Setiap guru terikat pada kode etik yang mengatur tingkah laku, tanggung jawab, serta hubungan antara guru dengan siswa, masyarakat, dan sesama pendidik. Kode etik ini berfungsi untuk melindungi martabat profesi dan memastikan bahwa pendidik bersikap jujur dan beretika tinggi. Kemudian yang keempat, memberikan layanan kepada masyarakat. Seorang guru harus bersifat melayani dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial. Guru memiliki tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa, membangun karakter, dan menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual pada siswa. Kemudian yang kelima, memiliki organisasi profesi. Jadi, profesi pendidikan mempunyai organisasi sebagai tempat pembinaan dan perlindungan bagi anggotanya. Organisasi seperti Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dan Ikatan Guru Indonesia atau IGI berperan dalam mengembangkan kompetensi, memperjuangkan kesejahteraan, serta mengawasi pelaksanaan kode etik. Yang keenam, memiliki tanggung jawab sosial dan moral. Seorang pendidik memikul tanggung jawab yang besar, tidak hanya pada siswa, tetapi juga kepada masyarakat dan negara. Guru dituntut untuk menjadi contoh dalam perilaku, ucapan, dan sikap sehari-hari, karena keberadaannya menjadi panutan dalam masyarakat.
Kemudian yang ketujuh, menuntut pengembangan profesional secara terus-menerus. Profesi dalam bidang pendidikan tidak berhenti pada pencapaian gelar akademik, tetapi memerlukan pengembangan diri yang berkelanjutan. Seorang pendidik perlu mengikuti pelatihan, seminar, penelitian, tindakan kelas, dan publikasi ilmiah untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kemudian ada landasan hukum profesi pendidikan. Landasan hukum ini untuk profesi pendidikan di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 mengenai guru dan dosen. Undang-undang ini merupakan dasar utama bagi pengakuan, hak, kewajiban, dan perlindungan bagi guru serta dosen di Indonesia. Tujuan utama dari ini untuk meningkatkan martabat, peranan, dan profesionalisme pendidikan sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan mencerdaskan kehidupan masyarakat. Kompetensi profesional pendidik. Profesi kependidikan menuntut guru memiliki kemampuan dan keahlian yang diakui secara nasional. Hal ini dijadikan dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa seorang guru wajib memiliki 4 kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan seorang guru dalam mengatur proses pembelajaran bagi siswa dengan cara yang efisien dan menyenangkan. Kemudian, kompetensi profesional merupakan kapasitas seorang pengajar dalam menguasai isi pelajaran secara luas dan mendetail menurut bidang studi yang ditekuni. Kemudian yang ketiga, kompetensi sosial merupakan keterampilan guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik kepada siswa, rekan pendidik, orang tua, serta komunitas sekitar. Kemudian yang keempat, kompetensi kepribadian merujuk pada kapasitas guru untuk menunjukkan karakter yang kuat, konsisten, dewasa, memiliki moral yang baik, dan menjadikan contoh bagi siswa. Kemudian ada kode etik profesi kependidikan. Setiap profesi memiliki pedoman etika yang telah disepakati dan dijunjung tinggi, termasuk di dalam profesi guru. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan pedoman etika untuk para guru yang terdiri dari guru harus berkomitmen untuk membimbing siswa dalam menciptakan manusia Indonesia yang utuh dan berjiwa Pancasila. Kemudian, guru harus memiliki dan menerapkan kejujuran dalam menjalankan tugas profesionalisnya. Kemudian guru berupaya mengumpulkan informasi mengenai siswa sebagai dasar untuk bimbingan dan pengembangan. Jadi guru harus mengetahui karakteristik setiap siswa. Kemudian guru berusaha menciptakan lingkungan sekolah yang optimal untuk mendukung proses belajar mengajar. Lalu, guru menjaga hubungan yang baik dengan orang tua siswa dan masyarakat sekitar guna memupuk partisipasi serta rasa tanggung jawab bersama dalam pendidikan. Jadi, guru harus mempunyai ikatan baik dengan orang tua siswa supaya guru dan orang tua bisa berkolaborasi tentang keadaan siswa di rumah serta keadaan siswa di sekolah. Kemudian, guru secara individu dan kolektif berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas serta martabat profesinya. Kemudian yang terakhir, guru menjaga hubungan antar profesi, semangat kekeluargaan, serta solidaritas sosial. Kesimpulannya, ruang lingkup profesi pendidikan menjaga berbagai peran penting dalam dunia pendidikan. Setiap tenaga kependidikan, baik guru maupun non-guru, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara profesional dan berkualitas. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Dan jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.